Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasih pemberdayaan dan riwayat pendidikan dan pelatihan Diklat Suskalak Abakaran tahun 2018, Diklat PIM PKP tahun 2 Jambi, Kasubag Protokol Bagian Umum Sekda Kota Jambi, Kasubag Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 93, Diklat Inspektur Kebakaran tingkat 1 tahun 2 Penyelamatan Kota Jambi, Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, riwayat pendidikan dan pelatihan Latsarmil tahun 1900, Pembina PDBI Kota Jambi, Pengasuh Dirijen Hesti Widi, riwayat prestasi 2022. Juara 1 Minang Merchant Competition di Padang. Pembacaan sejarah singkat oleh Presiden Republik Indonesia. Korps Indonesia. Surabaya. Berdirinya dan berdiri di setiap kota memiliki rentang waktu berdasarkan pemadam kebakaran di kota Jakarta. Mulai diorganisir pada tahun masalah kebakaran di Jakarta. Peristiwa itu mendorong pemerintah atau Gemeente of den Brandweer pada tanggal 25 Januari 1915 mengeluarkan Reglement of den Brandweer atau peraturan tentang pemadam kebakaran. Namun tidak lama kemudian, yakni pada tanggal 4 Oktober 1917, pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yakni melalui ketentuan yang disebut sebagai Stemblat 1917 nomor 602. Hal tidak menggunakan mobil yang berisi air, melainkan dengan memanfaatkan saluran air. Cara tersebut dikurang efektif karena jika terjadi pada musim kemarau, saluran kering. Selain itu, kebakaran akan sulit dipadamkan. Apabila jauh sumber air, di sisi lain, cara pemadaman dengan menggunakan ember. Mobil ibu belakang. Iya. Nah itu stop. Ayo duduk acara peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ke-104 tahun 2023 tingkat Kota Jambi. Siap dilaksanakan. Majukan. Wali Kota Jambi selaku Inspektur Upacara Pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Para Inspektur Upacara. Hormat! Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104 tingkat Kota Jambi tahun 2023 siap dilaksanakan dan pasukan siap diperiksa. Lanjutkan. Jaya, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indonesia memasuki lapangan upacara.
Lambang kebesaran Yuda Brampajaya. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Di kota Jambi agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Lapor membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Dharma Pemadam Kebakaran. Siap! Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Tuhanan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan dalam kemusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemadam kebakaran. 1. Pencegahan dan upaya kebakaran. 2. Pemadaman kebakaran. 3. Penyelamatan. 4. Pemberdayaan masyarakat. 5. Penanganan bahaya terjadi. Bacaan dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kota Jambi, hadir Kapolresta Jambi dan Denpom 2 Jambi, dan DIM yang diwakili oleh Kepala Staf Kodim 0415 Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi diwakili oleh Kasih Intel. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, beserta Ketua GOW dan Ketua Dharma Wanita Persatuan. Yang saya hormati Komandan Polisi Airut Polair Polda Jambi. Yang saya hormati Saudara Kadis, yang saya hormati Kepala Basarnas Provinsi Jambi atau yang mewakili di lingkup pemerintah Kota Jambi, para camat dan lurah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pagi ini kita hadir langsung dalam kondisi sehat di hari ulang tahun ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tanggal 1 Maret tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, peringatan hari ulang tahun ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini membawa pesan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tetap menggalang solidaritas, jiwa patriot, serta memperkuat pengabdian aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di seluruh Indonesia, sehingga mampu melahirkan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tangguh,
untuk terus tumbuh demi mewujudkan Indonesia maju. Sebagaimana tema peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini, yaitu pemadam kebakaran dan penyelamatan tangguh, rakyat tumbuh, Indonesia tumbuh. Tema tersebut saya nilai sangat tepat, sejalan dengan visi misi pemadam kebakaran internasional, yakni to prevent fires, save property and lives, melalui layanan pencegahan serta penangguhan kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan secara profesional dan terlatih. Hadirin yang saya hormati, sebagai perangkat daerah yang menjadi barisan terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam kondisi darurat, pemadam kebakaran telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa, berkomitmen penuh dalam memberikan layanan bagi seluruh komponen warga negara. Hal ini tergambarkan dalam data pada Laporan Nasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan telah berkontribusi dalam menangani total 17.672 kejadian kebakaran di sepanjang tahun 2022 dengan penyebab kebakaran yang cukup beragam. Terbanyak diantaranya adalah karena hubungan arus pendek listrik sejumlah 7.320 kejadian atau 40%. Kelalaian manusia sejumlah 3.755 atau setara dengan 21%. Kejadian dan sebab tabung gas berjumlah 2.172 kejadian atau setara dengan 12%. Selain penanganan terhadap kejadian kebakaran, pemadam kebakaran dan penyelamatan telah melakukan berbagai operasi penyelamatan atau rescue, di mana sepanjang tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 53.110 operasi penyelamatan. Dengan operasi penyelamatan terbanyak adalah animal rescue sejumlah 35.590 kejadian atau 67%. Operasi lainnya sejumlah 8.543 kejadian atau 16%. Dan penanganan pelepasan cincin di jari sejumlah 3.504 kejadian atau 7%. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas-tugas pemadam kebakaran yang demikian kompleks sampai saat ini masih belum dapat diselenggarakan secara maksimal di daerah. Untuk itu diperlukan suatu bentuk kelembagaan yang mandiri agar dapat mengelola anggaran dan sumber daya manusia secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Yang telah memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mandiri. Saya minta ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya pemerintah daerah sebagai ujung tombak yang menyediakan standar pelayanan minimal atau SPM masih belum dapat dicapai secara maksimal hanya dengan mengandalkan aparatur pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam rangka mengatasi kekurangan ini, keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan panduan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1 garis mendatar 306 tentang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Terus tingkatkan pengabdian dengan memberikan perlindungan dan negara yang kita cintai. Tambahan atas pengabdian, perjuangan dan dedikasi saudara-saudara semua. Pemerintah dalam hal ini negara belum bisa memberikan materi lebih kepada saudara-saudara semua. Tetapi yakinlah ada kepuasan batin yang kita terima
yaitu pada saat penugasan kita mampu menyelamatkan, kita mampu menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, tanpa korban, tanpa kerugian yang besar. Itulah kepuasan batin kita semua. Nah, pemerintah dan masyarakat Kota Jambi mengucapkan kiranya apa yang sudah saudara lakukan selama ini untuk memadamkan dan menyelamatkan warga di Kota Jambi dan sekitarnya mendapatkan amal dan pahala dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kalian semua. Jakarta 1 Maret 2023, Menteri Dalam Negeri. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah ya Hadi, di usia yang ke-104 tahun ini kami seyogyanya telah menjadi korps yang matang dan penuh prestasi. Namun kami menyadari tentu masih banyak kekurangan dan kealfaan pada kami. Karena itu ya Aziz, berikanlah kepada kami kemampuan untuk memperbaiki kinerja kami dalam melayani masyarakat. Tancapkanlah rasa syukur dan keikhlasan di hati kami, agar kami dapat bekerja dengan semangat dan sukacita. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi segala kekurangan dan membenahi kelemahan kami, serta curahkan kepada kami hidayah dan kebenaran, agar kami terhindar dari kesesatan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Berkahkan kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Jaya. Hormat! Rak! Tegak! Rak! Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Upacara telah berlangsung dengan tertib dan hikmat. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur upacara. Hormat! Rak! Bantuan sembako dan santunan anak yatim. Izin Pak, sini Pak.
Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Di depan masing-masing. Susun di depan. Aku main lah. Kamu dari sana lagi. Ini Pak. Izin Pak, sini Pak. Oke, sudah? Panggil lah, biar dia nengok kau. Siap-siap kena surat teguran kau. Izin Pak, sini Pak. Izin Pak, Sekda. Sini Pak. Izin Pak. Terima kasih ya. Iya. Izin Pak, sini Pak. Itu saja. Iya. Siapa nama pimpinannya? Dokter Marsya. Yang agak tua itu ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. GPM. Ya, terima kasih ya. Izin Pak, sini Pak. Silakan. Penandatanganan selesai. Jambi didampingi seluruh unsur Forkopimda Kota Jambi dan Kepala Dinas Jambi didampingi seluruh unsur Forkopimda Kota Jambi dan Kepala Dinas kali lagi dalam rangka peringatan hari Kalau pelosotan kamu kan ini. Masih dipakai pelosotannya. Yang nyolok. atau menjaga Y-Connector dengan didampingi satu unit mobil ambulans darurat 119 dari Dinas Kesehatan yang saat ini diberi uang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Kita saksikan unit 019 yang berdomisili pos olah TKP dan berusaha melakukan pemadaman kebakaran dengan melakukan metode defensif, yaitu melakukan pendinginan di area sekitar kebakaran, menjaga agar api tidak atau pendinginan bertujuan mendinginkan api yang belum terbakar supaya atau pendinginan bertujuan mendinginkan api yang belum terbakar supaya api besar ataupun kebakaran tidak mengakibatkan korban jiwa itu kecil, dan sekecil apapun kebakaran mengakibatkan korban jiwa itu besar. Yang terbakar atau korban yang ada di dalam gedung tersebut dievakuasi untuk diletakkan kembali ke mobil ambulans 119 yang bertugas satu
apapun kebakaran tidak mengakibatkan korban jiwa itu kecil, dan sekecil apapun kebakaran mengakibatkan korban jiwa itu besar. Dapat laporan yang dihimpun oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi, satu orang mengalami sesak napas yang berada di lantai 3 dari gedung tersebut. Sementara para petugas, oleh karena itu, petugas dengan menggunakan teknik trik serta peralatan pendukung melakukan tindakan penyelamatan luar gedung dengan melakukan tindakan evakuasi beda ketinggian. Dengan memakai tali, termantel, karabiner figur optik, seorang petugas telah berhasil masuk ke area di mana korban tadi terjebak karena sesak napas diakibatkan asap yang telah masuk ke ruangannya. Petugas terus melakukan penyelamatan terdiri dari 4 orang petugas membuat simpul tahun 2019. Bapak Saiful Mustafa dipanjangkan di mana petugas atau korban mengalami cedera. Kemudian 2 orang petugas lagi kembali turun ke bawah untuk melakukan perangkaian tandu stretcher yang akan dinaikkan sebagai alat bantu untuk menurunkan korban yang mengalami cedera atau sesak napas dikarenakan 11 mm. Itu dilakukan oleh petugas yang terampil dipandu dengan komandan yang sudah. tandu sudah siap ditarik. Setelah tandu seperti di lantai 2 di mana terdapat korban dan korban dimasukkan ke tandu, lalu korban diamankan menggunakan ikatan 3 simpul hidup yang terletak tepat di tengah-tengah dada korban. Kita saksikan tandu stretcher sudah berhasil dinaikkan ke atas dan korban telah berhasil diletakkan di atas tandu. Dengan cekatan 2 orang petugas melakukan pengikatan simpul dan ikatan untuk memastikan video. Sementara itu 4 orang atau 6 orang petugas yang berada di bawah siap menjadi juri mereka dengan pelatihan yang khusus dengan keterampilan yang luar biasa melakukan tindakan penyelamatan. Mari kita beri tepuk tangan dan apresiasi hasil petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi yang sudah berhasil menyelamatkan korban dari ketinggian gedung. Sekali lagi, sekecil apapun kebakaran tidak mengakibatkan korban jiwa itu kecil, dan sekecil apapun kebakaran mengakibatkan korban jiwa itu besar. Kita saksikan bersama korban kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi juga melakukan tindakan penyelamatan makhluk hidup dan salah satunya adalah hewan-hewan liar. Baik, petugas pemadaman selain memadamkan juga menyelamatkan banyak hal seperti menyelamatkan hewan buas, ular. Petugas pemadam kebakaran yang dengan gagah berani menurunkan spanduk pemadam kebakaran dengan ucapan Dirgahayu pemadam kebakaran yang ke-104, pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Lebih baik siap ketika tidak dibutuhkan daripada tidak siap ketika hendak dibutuhkan. Siap melawan api walau nyawa sebagai jarum. Baik, petugas rescue yang sudah terlatih ini itu sudah mengikuti pendidikan rescue selama 1 bulan. Demi negeri ini walau raga kami harus mati, kuatkan tekad. Dirgahayu pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi tahun 2002 punya lokasi hewan liar atau hewan buas yang lebih kita kenal dengan ular piton. Apa sih bapak-bapak ibu sekalian? Jangan sekali-kali memegang ular ini. Memang ular ini tidak berbisa bapak ibu.
ular yang cukup liar atau ular yang disebut ular piton, ular pawon atau jadi ular seperti ini sangat berhasil dengan yang selalu juga turun kita melakukan evakuasi hewan liar ini juga ikut melakukan tindakan. Kota Jambi sekitar 5 hari yang lalu. Tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Sekda dan Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang sudah berani memegang ular pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi. Baru didapatkan 1 hari yang lalu oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi. Ular korban ini masuk ke salah satu rumah warga. Ular korban yang sepanjang setengah meter ini dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi. Ular ini ternyata begitu mencolok dengan warna kuning emas yang sangat cerah. Ular ini sangat berbahaya karena ular ini adalah jenis ular yang melakukan tindakan penyelamatan dan evakuasi. Hewan ini harus ekstra hati-hati dengan menggunakan pengamanan service, sarung tangan dan peralatan pendukung lainnya, memastikan supaya bisa dari ular ini yang disembunyikan oleh ular tersebut mata ataupun wajah kepada petugas yang bernama Saudara Deni Pranata terus berusaha untuk menjinakkan ular kobra tersebut. Jenis ular ini sangat banyak sekali ditemukan di pemukiman masyarakat, terutama di daerah kebun-kebun sawit dan pekarangan rumah masyarakat. Ular ini ditemukan oleh warga di dalam rumahnya dan kita saksikan perlahan namun pasti petugas dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi berhasil menangkap dan menjinakkan ular kobra tersebut. Dengan gagah berani, petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran berhasil menangkap ular kobra yang bisa mematikan kita semua. Kita saksikan ular ini baru tadi malam kita evakuasi di pemukiman warga. Ular ini masih sangat begitu agresif karena ular ini masih sering melakukan tindakan penyerangan kepada orang yang ada di sekitarnya. Ular ini memasuki rumah warga dan mengancam keberadaan warga tepat di dalam kamar tadi malam. Kemudian dengan cekatan para petugas berhasil mengevakuasi dan menangkap ular ini. Jadi ular ini sama dengan ular yang pertama, jenis Naja Sumatera. Ular ini juga adalah ular yang sangat berbisa. Apabila ular ini sempat menggigit kita atau menggigit manusia, maka dia akan segera menyerang saraf, bisa kematian. Baik, pawang ular Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Bapak Merkuri berhasil menundukkan ular kobra dengan waktu 5 menit. Mari kita beri tepuk aplaus yang meriah kepada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pemadam kebakaran Kota Jambi tidak hanya melakukan pemadaman kebakaran saja, sesuatu keadaan gawat darurat. Baik, sekecil pun apapun kebakaran, sekecil apapun hewan liar, silakan hubungi pemadam kebakaran Cindra Pura tinggal nama Yuda Rama Jaya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah untuk Yel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Apa kabar? Apa kabar? Bagaimana situasi? Silakan. Apakah damkar ada di hatimu? Ada. Di dadamu? Mana?
Kota Jambi didampingi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indonesia Kota Jambi. Hadir juga Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Jambi, Ibu Ketua DWP Kota Jambi, Ibu Sekda. Kami persilakan peringatan hari ulang tahun. Peringatan hari ulang tahun. Hari ulang tahun Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi di tahun 2023. Potongan itu besarnya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, tamunan yang berbahagia. Kue telah dipotong oleh yang kami hormati Ketua Tim PKK Kota Jambi yang juga turut hadir dalam semarak peringatan Hari Ulang Tahun Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi di tahun 2023. Potongan itu besarnya. Baik, selanjutnya kue akan diterima oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Almasi APME. Diserahkan langsung oleh istri tercinta Ketua Dharma Wanita. Terima kasih Bapak telah hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indonesia Kota Jambi dan juga Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Jambi yang sudah hadir pada event dan hadir pada hari ini. TNI, Kapolres, Polisi, Kasdim, Satpol PP, Kasitel, Jaksa ya. Siap. Ini terima kasih, selamat bekerja lagi. The best. Kapolres the best. Best. Dan Forkopimda Kota Jambi, honorarium kepada seluruh tim penyerahan dan 3 hari puspa tempat-tempat hiburan akan ditutup, sebenarnya ditutup. Kemudian kami masih memperbolehkan restoran dan warung makan untuk dibuka, tetapi dengan memasang tirai atau penutup. Kemudian kepada pelaku-pelaku usaha juga kami menginstruksikan untuk tidak melarang karyawannya menggunakan pakaian muslim, misalnya laki-laki menggunakan songkok, pakaian perempuan menggunakan hijab, itu tidak boleh dilarang. Jadi sesuaikan dengan hari puasa Ramadan ini, tolong dihormati dan jangan dibatasi karyawannya. Itu mungkin dari ini. Kalau untuk tempat hiburan malam Tutup 3 hari minha dan 3 hari kosa, dan selama bulan Ramadan ditutup baru. kalau misalnya yang masih tetap beroperasi gimana? Ya pasti kita tindak. Dan pasti tempatnya akan kita segel. Ya. Baik, kali ini kami melaksanakan upacara peringatan Hari
ulang tahun damkar dan penyelamatan yang ke-104. Tadi saya membacakan langsung sambutan dari damkar dan penyelamatan yang ke-104 ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kami berpesan kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan hendaknya dalam melaksanakan tugas yang tidak dilandasi dengan rasa ikhlas dan bertanggung jawab, kemudian jaga keselamatan dan jaga kesehatan yang paling utama. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Forkompinda dan satuannya yang telah banyak mendukung, membantu Dinas Damkar dan Penyelamatan. Kemudian kepada masyarakat Kota Jambi juga kami ucapkan terima kasih yang selama ini banyak mendukung dan membantu Dinas Damkar dan Penyelamatan. Semoga Dinas Damkar dan Penyelamatan yang ke-104 ini makin bertanggung jawab dan makin baik serta juga melaksanakan mitigasi bencana